Hai Sobat Prakerja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Wijayanti. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktik mandiri NLP sesi 4 yang mengangkat tema gabungan dua metode bawah sadar dan eksperiential. Apa itu alam bawah sadar? Dalam teori psikoanalitik, alam bawah sadar didefinisikan sebagai wilayah pikiran atau jiwa yang berisi memori, emosi, harapan, keinginan, serta dorongan yang ditekan serta tidak dapat diakses secara langsung oleh kesadaran. Namun hal yang ada di alam bawah sadar memiliki dampak dinamis dan dapat berpengaruh pada pemikiran serta perilaku seseorang. Salah satu contohnya, saat seseorang mengalami salah bicara atau slow lidah, itu dapat menggambarkan bagaimana seseorang mengatakan atau mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi di dalam pikiran bawah sadarnya secara spontan atau tanpa disadari. Alam bawah sadar memiliki potensi sebagai terapi psikologis untuk menyembuhkan berbagai gangguan mental. Untuk menggali alam bawah sadar ini dapat dilakukan asosiasi bebas dan mengemukakan segenap perasaan dan pemikiran serta interpretasi mimpi. Contohnya, orang yang tiba-tiba bisa meloncat pagar setinggi 2 meter ketika dikejar anjing. Padahal dalam keadaan normal, orang itu tidak dapat pernah merasa punya kemampuan meloncat tinggi itu. Peristiwa tersebut adalah contoh sederhana bagaimana alam bawah sadar mengambil alih pikiran kita. Apa yang ada di dalam alam bawah sadar? Seperti yang diungkapkan Bapak Freud, mengungkapkan bahwa alam bawah sadar berisi beberapa hal seperti 1. Perasaan yang tidak pernah disadari. 2. Motivasi atau ketertarikan. 3. Naluri atau dorongan. Pada dasarnya, pikiran manusia dibagi menjadi 2, yaitu pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Pikiran sadar hanya memiliki pengaruh 12% terhadap perilaku manusia. Sedangkan pikiran bawah sadar yang lebih banyak mempengaruhi perilaku manusia, yaitu berjumlah 88%. Artinya, perubahan perilaku akan efektif jika dilakukan pada level pikiran bawah sadar manusia. Di antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar, terdapat area yang dinamakan dengan critical area. Area inilah yang berfungsi untuk menolak perubahan perilaku. Dalam hipnotis, critical area ini dihack atau dilampaui dan menjadi tidak aktif, sehingga nilai-nilai yang sudah ada di bawah alam sadar bisa hipnosis. Bagaimana perasaan saat kondisi hipnosis? Dosen program studi bimbingan konseling ini menjelaskan, kita dapat merasakan kondisi hipnosis dalam membaca buku, novel, puisi yang tanpa kita sadari kita larut dalam bacaan itu. Begitu juga saat mengendarai mobil dan kendaraan. Kalau kita sudah terbiasa, maka tangan dan kaki kita akan otomatis melakukan fungsinya. Tanpa memikirkan lagi menonton TV, film kesukaan, tanpa kita sadari kita terhanyut olehnya. Berdasarkan fungsinya, hipnotis dibagi menjadi 8, yaitu 1. Street atau stag hipnosis atau tujuan entertainment, hiburan dan pertunjukan. 2. Hypnosleep atau memantau mengatasi permasalahan dengan tidur. 3. Hypnowake atau membantu mengatasi masalah berat badan. 4. Hypnostress atau membantu mengatasi permasalahan menyangkut stres.
Hipnoparenting atau mengatasi permasalahan pengasuhan. 6. Motivation atau membantu mengatasi permasalahan menyangkut motivasi. 7. Hipnoterapi atau mengatasi permasalahan gangguan psikologis. 8. Hipnodramedis atau hipnobreak atau juga membantu proses melahirkan. Yang ke-9, hipnoanestesi atau menjalani operasi tanpa dibius. Prosedur yang dapat dilakukan adalah 1. Mencari tempat duduk bersandar atau berbaring yang nyaman. 2. Merelaksasikan tubuh dan pikiran menuju hipnosis. 3. Menanamkan ansor self-hipnosis. Adapun teknik praktis menuju self-hipnotis yaitu tutup mata, biarkan pikiran mengalah kemana-mana 1-2 mata saja seperti mengamati awan. 2. Kendorkan otot mata, buat otot mata tidak bisa dibuka. 3. Kendorkan seluruh otot tubuh. 3. Lakukan hitungan mundur dari 100 sampai 500 bayangan angka diselingi sugesti semakin rileks sampai kita melupakan angka itu. Yang kedua adalah metode experiential atau juga yang disebut experiential learning. Adalah proses belajar, proses perubahan yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar atau pembelajaran experiential. Learning adalah pembelajaran yang dilakukan melalui refleksi dan juga melalui suatu proses pembuatan makna dari pengalaman langsung. Experiential artinya juga disebut belajar melalui pengalaman. Contohnya, 1. Membaca buku atau menonton video. 2. Mendengarkan sebuah presentasi. Yang ketiga, mengerjakan tugas atau praktek langsung. Empat langkah-langkah experiential learning. 1. Tahap pengalaman nyata. 2. Tahap observasi refleksi. 3. Tahap konseptualisasi. Yang keempat, tahap implementasi. Karakteristik experiential learning menurut Fathur-Rahman menjelaskan bahwa experiential learning terbentuk dari 3 aspek, yaitu pengetahuan yang memuat informasi, konsep, dan fakta, aktivitas yang merupakan penerapan dalam sebuah tindakan, dan refleksi yang merupakan proses menganalisa dampak dari tindakan terhadap perkembangan individu. Ketiga aspek tersebut memiliki peran penting dan menjadi distribusi penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menurut David Akolab dan Fathur-Rahman menjelaskan bahwa experiential learning memiliki 6 karakteristik utama, yakni 1. Belajar merupakan proses yang holistik, yang bukan merupakan hasil dari kognisi saja. Yang kedua, belajar merupakan sebuah proses kontinu atau berulang yang didasarkan pada pengalaman. 3. Belajar yang paling baik dimaknai sebagai sebuah proses dan bukan terkait dengan hasil yang diperoleh. Yang keempat, belajar melibatkan hubungan antara manusia dan lingkungan. Yang kelima, belajar merupakan proses menciptakan pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan antara pengetahuan pribadi dan pengetahuan sosial. Yang keenam, belajar membutuhkan resolusi. Sejumlah konflik antara berbagai gaya yang berlawanan secara
dialektis dari adaptasi terhadap dunia. Tahap-tahap pembelajaran pada experiential learning yang menurut Baharudin dan Esa Nurwahyudi mengemukakan ada 4 tahap pembelajaran dalam metode experiential learning, yakni 1 tahap pengalaman nyata atau concrete experience, 2 tahap observasi refleksi atau reflexive observation, yang ketiga tahap konseptualisasi atau abstract conceptualization, yang keempat tahap implementasi atau eksperimen atau active experimentation. Kelebihan model experiential learning adalah hasilnya dapat dirasakan bahwa pembelajaran lewat pengalaman lebih efektif dan dapat mencapai tujuan secara maksimal. Sedangkan kelemahan metode experiential learning yang pertama, selalu membutuhkan lambat penilaian pada setiap prosesnya. Yang kedua, membutuhkan koordinasi secara bersamaan dari berbagai aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga, sering terjadi ketidaksesuaian antara waktu yang direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan ya Sobat Prakerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.